Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Solid dan maju. Sekali lagi ya, lebih semangat. Apa kabarnya? Solid dan maju. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya mengenai potensi diri. Setiap manusia punya potensi, ya. Biasanya potensi itu tersembunyi, kalau kita tidak gali, tidak kita buka, potensi itu tidak akan muncul. Nah, hari ini kita belajar tentang metode praktis untuk membangkitkan potensi diri. Ya, potensi itu sering terhalang, ya, sering terblokir oleh pola pikir. Ya, pola pikir yang kita kenal sebagai mental block, ya, pola pikir kita nanti kita bahas. Kemudian juga karena emosi, itu juga bisa menghalangi, memblokir potensi diri kita. Kemudian juga kebiasaan, kita sudah terlalu nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga untuk berubah menjadi lebih baik, maju kadang-kadang, lah itu kita males ya, ya itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, apa ini? Yang pertama yaitu dengan cara kita melepaskan pengunci potensi kita. Ya, jadi mindset bawah sadar kita betulkan. Kalau selama ini terdapat, ini namanya apa? Dulu kita pernah belajar ini mental block. Iya, betul ya, mental block ya. Tanda potensinya terkunci, terhalang, terhambat oleh mental block. Nah, yang pertama yaitu perfeksionis. Sudah kita pernah bahas ya, kalau perfeksionis mau apa-apa harus sesuai dengan kesempurnaan yang kita pikirkan, harus seperti ini sehingga nggak jalan-jalan malahan ya. Kemudian takut salah. Ya, kalau kita belajar pelatihan itu malah kita diberi kesempatan melakukan kesalahan enggak apa-apa, tapi dengan tujuan untuk menjadi benar ya, kita berlatih menjadi lebih pintar, menjadi lebih maju. Itu takut salah. Kemudian overthinking. Banyak yang dipikirkan hal-hal yang enggak perlu, itu overthinking. Sehingga itu juga menghambat efektivitas kita bekerja, melakukan sesuatu ya, overthinking. Kemudian juga ada cepat menyerah ya. Biasanya ada kita ya kalau menghadapi suatu masalah ada rasa apa ya, alah enggak bisa ya, angel ya, susah. Ini cepat menyerah. Itu tadi yang pertama. Ya, kita cepat aja ya. Kemudian berikutnya adalah self image yang positif. Ya. Metodenya itu dengan kita membangkitkan self image. Ya, kita memandang diri kita seperti apa? Kita yang positif ya. Karena self image itu merupakan peta internal tentang siapa kita. Ya, kalau kita sudah punya image yang negatif tentang diri kita, oh, saya itu beda sama itu sama ini, saya enggak bisa. Dulu saya sekolah SD, walaupun nilainya lumayan, tapi kalau melihat teman-teman yang lebih pintar selalu, saya mesti ada di bawahnya mereka. Selalu itu mindsetnya, enggak mungkin lah saya bisa mendapatkan lebih dari mereka, itu sudah tertanam. Nah, itu juga masuknya self image yang negatif. Kalau self image yang positif bukan berarti membesar-besarkan diri ya, menyombongkan diri bukan. Tetapi kita berpikir yang positif. Kalau orang lain bisa melakukan sesuatu ya lebih pintar dari kita, pintar itu karena apa? Pintar karena tahu. Orang dikatakan pintar karena dia tahu. Orang dikatakan bodoh sebenarnya bukan bodoh yang bagaimana ya, tapi karena kurang usaha untuk belajar, untuk memahami, untuk tahu. Ketika dia tahu, dia juga jadi pinter kan? Ya, itu tadi ya. Self image peta internal tentang siapa saya. Ya. Semua perilaku berusaha menyesuaikan diri dengan peta ini. Kita sudah punya peta, punya blueprint di pikiran kita, di bawah sadar kita, bahwa kita ini bagaimana. Kalau kita punya keinginan untuk maju, semangat, seluruh perilaku kita itu membantu kita. Pikiran bawah sadar itu merealisasikan apa yang menjadi keyakinan kita. Kalau kita yakin, enggak bisa, saya selalu mesti kalah, mesti salah, mesti yang negatif-negatif. Ya ini yang menghambat potensi itu tadi ya, potensi dirinya terhambat, terkubur malahan ya. Ya makanya ubah self image
Dengan kita mengubah self image yang lebih positif ya, yang positif. Kalau sudah positif ya lebih positif lagi, yang terus pertahankan, jangan sampai negatif, maka itu juga akan mengubah hasil hidup kita, tindakan kita, ya, perkataan kita semua kita ingat positif ya, harus yang positif. Karena yang negatif itu akan menghalang ya potensi kita. Next. Nah. Ya, yang ketiga yaitu melatih otak. Bagaimana otak itu bisa membentuk kebiasaan. Kalau kita tidak mengulang-ulang, kalau kita tidak mau belajar, ya gimana otak itu bisa berkembang. Dalam arti bertumbuh, karena setiap kita melakukan sesuatu, pembelajaran, otak itu bekerja. Ya. Jadi kalau kita mau otak kita berkembang bagus, ya kita harus memaksakan diri ya, ini saya katakan memaksakan karena kadang kita malas suruh belajar, kita paksakan kita belajar, ayo belajar. Itu sangat membantu otak, juga membantu memori kita ya. Jadi jalur-jalur sarafnya itu ya akan membentuk sirkuit-sirkuit saraf untuk supaya lebih kuat. Sinyal-sinyal yang kita terima itu semakin kuat. Kita memproses informasi itu sudah terbiasa dengan jelas, dengan lebih efektif, lebih cepat. Nah, ada istilah neuroplasticity atau neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu mengajarkan kita, yang memberitahu bahwa otak kita itu bukan yang statis diem, tetapi terus berusaha bertumbuh, merupakan apa ya, kayak jaringan yang hidup yang terus bertumbuh dan beradaptasi. Ya, beradaptasi. Contohnya kalau kita luka pun tubuh itu berusaha. Ya, otak itu berusaha ya dari otak memberikan sinyal ke tubuh yang sakit tadi, yang misalnya luka, kan akhirnya kembali lagi ya, luka itu bisa sembuh sendiri walaupun kadang luka kecil itu ya blaret gitu, bisa kembali lagi tanpa kita obati ya, tapi kalau luka parah ya harus diobati. Itu tadi ya, neuroplastisitas itu memungkinkan kita untuk terus berkembang dan berkembang. Ya kalau enggak kita menurun kemampuan otak kita, selalu kita kembangkan terus ya. Seperti kita tim ini selalu berusaha mengembangkan ya, mengembangkan tim maupun mengembangkan diri masing-masing. Otak membentuk kebiasaan melalui repetisi, pengulangan. Kemudian latihan yang konsisten menciptakan jalur baru. Jadi ada jalur-jalur saraf yang baru. Ketika kita diem ya nggak tercipta jalur-jalur itu. Ya. Kemudian fokus harian, kalau kita mau ya 5 menit cukup untuk memulai perubahan. Fokus kepada apa yang bisa kita lakukan lebih baik. Ya, melatih otak kita. Mungkin kita menghafal selama 5 menit sesuatu apa, atau belajar sesuatu. 5 menit boleh, lebih boleh ya. Jadi kita belajar untuk mengembangkan potensi diri ya melalui pelatihan otak kita. Oke, lanjut. Yang keempat, melakukan teknik aktivasi potensi. Potensi kita aktivasi. Ya. Kalau enggak ya terkubur itu tadi, terhalang, terblokir. Kita aktivasi, yuk kita aktivasi. Dengan cara bagaimana? Kita bisa menggunakan visualisasi ya, visualization, melatih otak untuk melihat keberhasilan, melihat gambaran yang positif. Ya. Untuk yang biasanya kita punya gambaran negatif tentang diri kita, tentang sesuatu kejadian, coba sekarang dirubah jadi visualisasikan hal yang baik, yang positif. Maka otak kita juga akan membantu. Kalau kita punya keyakinan, otak membantu kita untuk merealisasikan ya pikiran bawah sadar kita. Karena 95% ya, kira-kira ya 95% bisa lebih itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Kita sudah belajar dulu ya soal keyakinan diri. Bahwa kalau kita yakin, seluruh tubuh kita turut berusaha untuk merealisasikan apa yang kita yakini itu. Ya. Kemudian priming. Priming itu bukan framing ya. Kalau framing lain ya. Memframing itu membaca ulang. Kalau ini reframing, framing lah. Kalau ini priming. Priming itu di sini dikatakan ritual pagi untuk menyalakan state positif. Ya, priming itu pengaruh pengalaman yang sudah pernah kita alami. Ya, yang pernah kita dengar, kita lihat, ya, kita mengerti, kita pahami, dan itu menjadi keyakinan kita. Kemudian mempengaruhi apa?
ucapan kita, tindakan kita, ya, untuk selanjutnya. Jadi itu pengaruh apa yang kita lakukan itu karena pengalaman kita yang panjang tadi yang priming, ya, bukan framing ya, framing lain ya, framing dan priming, priming. Nah, ritual pagi untuk menyalakan state positif itu bisa dengan cara apa? Menyalakan state positif, ya, kondisi kita, afirmasi, betul, yang dulu kita juga sudah belajar afirmasi. Bangun tidur kita katakan yang positif, rasa syukur kita bangun tidur kita sehat, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa hidup bersyukur. Nah, itu disyukuri, itu memberikan afirmasi. Aku bersyukur, aku pagi hari bangun dengan kesehatan yang Tuhan berikan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati dan seterusnya, ya. Atau apa yang berkaitan dengan pekerjaan, aku hari ini diberkati, aku hari ini bisa bekerja dengan lebih baik atau apa, yang semuanya itu positif ya tentunya. Kemudian anchor state, anchor itu apa, jangkar ya, state itu kondisi jangkar. Kalau dalam hipnoterapi itu ada ya anchor. Jadi setiap kali contohnya itu ketika takut misalnya, kita punya anchor, tapi itu sudah ditanamkan di pikiran bawah sadar dulu. Kalau tidak belum tentu bisa. Kalau sudah tertanam ketika takut, kita sudah punya anchornya apa? Misalnya kita menggenggam ibu jari, atau ketika takut kita pegang dada kita, aku berani, aku jadi berani, itu anchor juga ya. Jadi anchor state itu kondisi jangkar itu mengaktifkan kondisi yakin dan tenang, positif ya. Jadi anchor itu membuat kita menjadi lebih tenang, lebih positif ya, lebih yakin, sehingga ini sangat membantu potensi diri kita untuk berkembang, gitu ya. Lanjut, ini agak cepat ya. Nah, yang kelima apa? Membuka blok emosional, emosi negatif apa toh? Mudah tersinggung, mudah marah, apalagi emosi negatif. Emosi negatif apa kira-kira selain mudah tersinggung, mudah marah, emosi ini sedih, sedikit-sedikit sedih, menyerah. Nah, apalagi. Jadi itu emosi yang negatif, ya. Emosi negatif menahan energi kreatif. Coba waktunya harus kita bisa pakai untuk inovasi apa tentang program atau apa ya. Tapi ketika kita emosi ya, emosi kita negatif tadi, kita jengkel, marah, pikiran kita kacau, gimana kita bisa berkreasi atau bisa aktif ya, bisa menyalurkan energi kita menjadi kreativitas. Karena energinya udah habis untuk tadi, untuk jengkel, untuk marah, untuk tersinggung, kepikiran terus kayak tadi, masuk di overthinking, mikir yang hal-hal yang tidak berguna. Nah, itu ya emosi negatif. Nah, tekniknya bisa dengan journaling. Journalingnya tulis apa yang menjadi pikiran negatifnya, terus kita arahkan ke yang positif apa. Ya, misalnya hari ini aku sedih, tetapi sudah berhasil karena begini-begini. Itu semua seperti kita curhat tapi dalam bentuk tulisan, tetapi diarahkan ke yang positif ya. Enggak apa-apa kita sedih, tulis aja itu sebenarnya. Supaya enggak meluap secara tindakan. Jadi ditulis semua emosi sudah tertulis di situ. Kemudian juga EFT itu Emotional Freedom Technique ya, yang dari psikologi mesti sudah paham ya. EFT tapping itu ngetap. Itu ya contohnya ya, belum semua, kayaknya ada 9 ya. Ada yang sampai 10 tapi 9 rata-rata. Kita tap di ini ya, yang pertama itu kepala, saya ingatnya itu kepala ya, kepala sini. Terus yang di sini ini 1, 2 ya kan. Terus dari sini nih di ini ya ujung alis ini kanan kiri ya, kanan kiri. Kanan kiri, kemudian kayak itu gambarnya yang ini ya. Nah, seperti ini, di tapping. Enggak cuma dipukul-pukul, ditutuk-tutuk gitu tok ya, ditek-tek, ditap gitu tok, tetapi kita memberikan afirmasi yang positif. Apa yang kita rasakan kita rilis ya, kita lepaskan ketika kita
tap mulai kepala, ini tadi sini, kemudian dari sini terus kayak sini ya, sini, kemudian sini, ya dari sini, sini, dan 1, 2, 3, 4 ya, 4 terus sini di philtrum sini ya, 4, 5 ya, 5 terus 6, kemudian sini ya 7, 8 ya di bawah ketiak itu ada, dan sini tapak tangan itu juga. Ya, sambil kita itu bicara, kalau diam aja cuman gini-gini aja ya, itu bukan ritme. Boleh tapi konsentrasi penuh, tapi lebih bagus kalau masuk kamar sendirian diperkatakan itu jauh lebih efektif ya, lebih mengena, kita bisa melakukannya. Ketika rame ya kita dalam hati pelan-pelan, tapi ketika kita sendiri diperkatakan ya, itu untuk melepaskan emosi tadi ya, namanya juga emotional freedom, bebas dari emosi, itu teknik. Jadi teknik untuk melepaskan semua emosi. Aku jengkel sama itu, aku tersinggung sama itu, rasanya pikiran kita itu tidak karu-karuan, waktu kita, energi kita serap oleh itu. Nah itu yang membuat kita tidak bisa maju, tidak bisa potensinya tidak bisa berkembang. Nah terus self hypnosis ya, menghipnosis diri sendiri ya dengan teknik-teknik tertentu ya. Dulu juga sudah ada macam-macam ya self hypnosis, masing-masing bisa dilakukan dengan kondisi tenang ya. Kita rilekskan tubuh kita sampai kita tuh lepas semua pikiran-pikiran, kita fokus kepada mungkin napas kita. Terus bisa kita membayangkan sesuatu apa. Itu banyak tekniknya, nanti kapan-kapan belajar itu. Kemudian prinsipnya itu lepaskan dulu, baru kita bisa berkembang. Lepaskan apa? Itu tadi blok-blok emosi yang negatif itu kita lepaskan dulu, baru kita bisa berkembang. Oke, next ya. Ya, yang berikutnya 6, mengubah pola bahasa internal. Nah, kata-kata itu membentuk realitas kita, ya betul ya. Semua sudah tahu kalau kata-kata kita yang tadi ya, yang negatif, aku tidak bisa ya, sampai kapanpun tidak pernah bisa, karena kita yakini kita tidak bisa. Ya walaupun kita mau, aku bisa, walaupun belum tentu langsung bisa, tetapi proses kita belajar menuju ke bisa, daripada kita mengatakan aku tidak bisa. Karena tidak bisa ya selamanya tidak bisa. Bahwa sadar kita merealisasikan kata-kata kita bahwa kita itu tidak bisa. Tubuh juga akan memegang keyakinan kita bahwa kita tidak bisa, tidak akan bergerak, tidak akan bertindak untuk bisa ya. Kemudian mengganti pola tadi ya, yang kita ngomong negatif menjadi positif. Contohnya aku tidak bisa, ya kita ubah menjadi yang positif. Aku sedang belajar, aku sedang menjalani proses untuk bisa. Kan berarti belum bisa kan, sama. Tapi kata-kata bukan aku tidak bisa, tetapi aku sedang proses untuk bisa, atau aku sedang belajar. Nah itu ya, pikiran, antara pikiran yang negatif dan pikiran yang positif. Terus itu diulangi terus hingga tertanam di bawah sadar kita. Tadi ya kuncinya repetisi, ya repetisi. Next. Yeah. Mencari potensi alami. Yeah. Rumusnya potensi diri itu bisa muncul karena ya salah satunya karena skill dan passion. Nah, muncullah potensi diri. Kuncinya tanyakan, apa yang membuat saya itu sampai melakukan sesuatu sampai lupa waktu. Misalnya nge-game, nah itu passionnya di game. Ya, Pak Andre misalnya coding buat program sampai enggak tahu jam 12 malam. Itu artinya passionnya di situ. Terus dikembangkan dan punya skill itu juga harus dipelajari ya. Skill enggak bisa tiba-tiba terus bisa pinter sendiri, enggak bisa, semua bertahap. Jadi skill loh ini misalnya untuk sampai jam 12 malam atau Mbak Tia misalnya melakukan apa? Baca tahu-tahu loh jam 10, tadi masih jam 5 sore, tiba-tiba belum makan malam, loh sudah jam 10. Itu artinya suka ya, passionnya di membaca, ya bacanya dibaca novel, bukan peraturan OJK ya. Ya,
Itu tadi contohnya. Jadi ada skill, ada passion, itu akan muncul potensi diri. Itu ya. Kemudian identifikasi pola kompetensi. Nah, kompeten itu gabungan dari apa? Dari knowledge, dari skill, dari apa lagi? Dari behavior, dari attitude. Jadi pengetahuan, kemudian pengetahuan ya knowledge, skill itu keterampilan, kemudian juga dari sikap atau perilaku kita. Itu gabungan dari itu kompetensi. Terus yang jelas ya pasti ada ability, kemampuan untuk bisa melakukan. Kompetensi di bidang apa misalnya? Itu juga harus terus diulang-ulang ya. Jadi gabungan itu tadi yang dilakukan berulang-ulang dan konsisten sehingga menjadi kompetensi ya. Kompetensi menjadi membentuk pola kompetensi. Nah, dari situ muncullah potensi diri. Gitu ya. Next, ya. Next yaitu berinteraksi di lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang berkembang, yang mendukung kita untuk terus belajar dan belajar, untuk terus kita berpikiran negatif. Ya, pikiran positif, pikiran negatifnya itu maksudnya kita hindari ya, kumpul-kumpul maksudnya biasanya, belum ngantuk ini ya, biasanya kita kalau kumpul-kumpul mesti tanpa sadar kita negatif. Si itu ya, ngomongin si A, si B atau gosip, kemudian seperti kemarin kalau sama-sama gagal, wah itu gak bisa, mau bisnis ini susah ya. Ternyata, oh iya betul, yang satunya jawab, iya aku juga gagal, aku rugi loh. Gitu. Iya, semakin turunlah potensinya, gak ada ya. Itu tadi, berpikir positif ya, bukan negatif. Nah, lingkungan itu men-trigger bawah sadar kita. Jadi seperti apa lingkungan itu menjadi seperti apa juga bawah sadar kita. Ya, kelilingi diri dengan orang yang tumbuh. Kalau kumpul dengan orang yang pesimis, yang tidak mau berkembang, ngomongnya negatif, lah itu kalau orang bilang apa dalam tanda petik toxic. Disitulah kita perlu melihat, bukan berarti terus kita sombong tidak mau kumpul ya, boleh kita, tapi kita bisa memberi warna, kita kumpul ketika ngomongin yang tidak benar atau yang hal yang negatif kita luruskan. Nah itu boleh kumpul di lingkungan seperti itu, tapi kita justru meluruskan, bukan kita malah katut, kita ikut hanyut seperti itu ya. Lingkungan itu men-trigger tadi ya, bahasa sadar kita kelilingi diri dengan orang yang bertumbuh, orang yang berpikiran positif. Atau kalau kita mau belajar sesuatu, deketilah orang yang mahir di bidangnya ya, begitu. Kemudian kurangi paparan yang negatif ya, itu tadi ya, kalau kita sudah pikir wah itu mesti kumpul dengan ini nanti begini-begini yang negatif, ya mending kita menghindar, ya kan? Seperti itu. Next. Nah, aktivasi potensi selama 14 hari, ayo siapa yang mau coba? Saya. Iya. Ya, hari pertama dan ketiga itu perubahan self talk. Oh ya, self talk itu berbicara pada diri sendiri. Pernah enggak? Teman-teman pernah enggak berbicara pada diri sendiri? Kalau ngomong-ngomong ini sering semua orang, tapi berbicara pada diri sendiri. Kalau bahasa Jawanya itu gerenengan ya. Oh ya, Pak Pur. Gerenengan itu ngomong sendiri, tidak ada temannya, ngomong sendiri. Kalau keras-keras malah nanti orang lihat ketawa, ini ngapain ini orang ini. Jadi gerenengan itu ngomong dengan diri sendiri. Misalnya lagi kerja, lagi nyuci ya, katakanlah, aku hari ini kok seneng ya, hatiku bersyukur ya. Nah, apa yang bisa disyukuri, atau self talk yang negatif, sambil cuci piring, sambil alah ini bukan kerjaanku, itu kan bisa si A yang ngerjakan, itu kan bisa si B. Nah, itu artinya self talk yang negatif. Oh, kalau sendirian nyanyi ya enggak apa-apa. Kalau nyanyi bukan self talk. Self talk itu berkata
Ya berbicara dengan diri sendiri. Kalau nyanyi lain, nyanyi sudah ada syairnya, sudah tinggal nyanyi. Tapi nyanyian kalau memang itu kata-katanya itu menguatkan kita, itu juga bagus loh. Kita nyanyikan, kita dengar suara kita, walaupun suaranya fals tidak apa-apa. Yang penting kata-katanya itu kita benar-benar fokus di kata-katanya dan kita yakini, ya lagu. Lagu apa Pak yang disukai? Kemesraan. Benar-benar di apa ya dirasakan, diselami bahwa oh benar-benar. Nah seperti itu. Kemudian mau nyanyi, benar-benar diresapi, wah ini kemesraan. Kemudian hari keempat dan keenam latihan visualisasi. Visualisasi kita sudah bahas ya berapa waktu yang lalu, penggambaran yang positif, visualisasi. Ya. Latihan. Self talknya yang dulu sering ngomong yang negatif atau apa yang menghambat potensi kita, kita arahkan yang positif. Kemudian kita latihan visualisasi. Misalnya yang sering ya, saya enggak bisa tampil, saya mesti grogi, saya mesti kalau maju tuh deg-degan, saya panik enggak ngerti. Itu ngomong sama diri sendiri. Kalau kita ngomongnya aku enggak bisa beneran, tapi kita berkatakan aku belajar supaya enggak panik gimana, aku mau belajar supaya bisa tenang, maju dengan tenang. Itu artinya kita perubahan self talk. Yang dulu bilang enggak bisa, sulit, nanti begini begitu, takut, kita rubah jadi aku akan berusaha belajar. Ini proses. Kalaupun masih ada perasaan-perasaan yang belum nyaman, enggak apa-apa. Tapi aku mau terus hilangkan itu dan sampai bisa. Itu perubahan self talk. Kemudian latihan visualisasinya, itu kan hari 1 sampai 3, hari yang keempat sampai ke-6 sudah tidak ngomongi perubahan self talk lagi, tetapi latihan visualisasi dengan apa hal yang positif yang kita serap, kita gambarkan. Penggambaran aku bisa maju dengan tenang, ya. Aku bisa berkata-kata, tidak ada yang blank, aku bisa mantap ya ngomong sesuai dengan. Kadang ngomong itu sudah kita bayangkan ya, kadang maju bisa blank, bisa loncat-loncat itu bisa juga ya. Tetapi latihan visualisasi yang mau saya omongkan ini, saya mau begini, nah itu gambaran yang positif. Oke. Kemudian hari ke-7 sampai ke-10 itu membuka blok emosi. Membuka blok emosi, blok itu yang ngeblok emosi kita lepaskan menjadi emosi yang positif. Aku bisa, aku punya semangat, ya. Aku akan terus maju. Itu membuka blok-blok yang tadi terhalang, terblokir, tertutup, ya, tertimbun, kita buka semua blok emosi tadi. Sehingga ketakutan itu singkirkan, dibuang, kita ambil atau kita buka untuk terus menempel kepada kita. Tadi ada ketenangan, ya, rasa damai, tenang, gitu ya, positif. Hari ke-11 sampai hari ke-14 itu mengimplementasi dan evaluasi. Nah, berhasil enggak aku ya selama ini? Sudah menerapkan terus hasilnya dievaluasi. Nah, selama ini apa? Tidak hanya itu tadi ya, itu untuk banyak hal. Kita mau aktivasi potensi yang apa? Yang selama ini membuat kita enggak bisa maju. Nah, itu kita pakai yang metode nomor 9 ini, aktivasi potensi selama 14 hari. Banyak hal ya yang kita perlu, misalnya saya ini kok kurang dalam hal ini, saya ini apa. Jadi kita mengkoreksi diri sehingga menghapus semua kekurangan-kekurangan kita tarik hal-hal yang positif yang bisa mengembangkan kita. Oke. Ya. Silakan kalau mau tanya. Oh, ini silakan. Ya. Silakan kalau mau bertanya. Baik Winda. Ya. Saya merasakan bahwa apa yang kami latih ya, kalau kita membuka blok emosi itu kan
berat ya. Misalkan saya pernah emosi marah-marah dengan teman, wah dengan detail gitu, masuk langsung kita buka, wah, duh sadar saya kok gini-gini, ketoknya rada abot ini, wong wis rada emosi kan ada unsur kebencian atau mungkin ada unsur yang kejengkelan yang membuat pikiran saya kan bunek ini, terus akhirnya muncul emosi, wah, sampai badem misalnya. Nah, ini kan untuk melupakan itu kan agak berat ya. Seperti juga yang hari keempat dan keenam itu visualisasi diri kan kita mengoreksi, menilai diri sendiri. Wah, aku kurang ini, diri sendiri. Tapi kata mengoreksi diri sendiri ya abot wong. Wah, anu dikoreksi diri. Ya. Wah, kok saya kurangin. Lah ini latihannya seperti itu biasanya gimana gitu loh, Ya. supaya kita ngeterapkan. Ya, pertanyaannya bagus ini. Pak Pur. Sekarang yang perlu diingat itu, kalau Pak Pur jengkel ya terus marah, pernah enggak merasa gelo gitu, aku mau kok ngamuk. Karena kadang orang emosi, kalau emosinya yang dominan, logikanya turun. Tadi di apa? Temannya di apa? Misalnya di apa tadi? Di bandem itu apa? Dipukul. Nah, pada saat emosi itu lepas kontrol itu bahaya. Maka harus ada kontrol emosi ya. Ada yang namanya kalau ada IQ, ada yang namanya EQ, ya I. Emotional quotient itu artinya bisa mengatur, memahami emosi. Enak enggak ketika jengkel, benci sama orang itu enak enggak? Itu dulu sebelum masuk ini pahami itu baru saya ini. Kalau masuk ini memang susah kalau enggak paham itu. Jadi ketika Pak Pur jengkel, benci sama orang, nyaman enggak di hati, di pikiran? Ketemu lagi, ini lagi. Lihat namanya aja enggak ada orangnya, sudah perempeng, jengkel, benci. Orang yang dibenci itu dilalah. Kebetulan dapat dapat rezeki besar, dapat jabatan tinggi, dapat lagi apa misalnya yang bagus, kita puanas rasanya, benar enggak Pak Pur gitu. Kalau benci malah gitu. Tapi kalau yang kita benci ini cilaka, dia susah, ya seneng enggak? Seneng enggak? Oh enggak seneng juga, berarti masih ada rasa mengasihi ya. Jadi ya betul. Itulah, iya, itulah. Kalau kita jengkel, marah, lepas kendali emosi, kita melakukan sesuatu kepada seseorang, ya. Kemudian kita bisa berpikir ulang, kita nyesel, kita tadi gelo, kenapa aku sampai seperti itu, dilihat teman-teman yang lain, atau kita berdua sendiri pun pukul atau ngomong apa, udah pikir lagi, iya, semua itu sudah terlanjur. Bisanya cuma maaf, tapi itu sudah melukai kan. Nah, seperti itu Pak Pur. Jadi emosi yang negatif tadi itu yang menghalangi kita untuk bisa berkembang. Energi kita habis, energi kreativitas kita juga habis. Itu ya emosi kita itu apa? Mengurangi kekuatan kita sebenarnya. Kekuatan kita itu terletak ketika kita bisa mengendalikan emosi. Ya memang kadang praktiknya agak susah ya, kita jengkel kok enggak boleh marah. Tetapi kalau kita belajar untuk memahami, oh aku lagi marah ini, aku harus bisa mengendalikan kemarahanku, itu cukup membantu. Dan satu lagi, kalau kita membenci orang, jengkel sama orang, itu yang rugi bukan orangnya loh, kita sendiri. Orangnya enggak tahu, Pak Pur jengkel, marah, saya benci sama Bu Tia misalnya, Bu Tia enggak tahu kalau saya benci. Tapi saya sendiri yang tersiksa ketika lihat aku jengkel, aku benci. Aku setiap kali lihat tuh rasanya panas, itu mengganggu. Kayak kita tuh bawa sampah atau bawa paku, kita tancap-tancapkan sendiri ke tubuh kita, ya kan? Kita lepaskan itu, kita maafkan, kita memberi kita rilis semua perasaan itu, memberi maaf, mengampuni orang lain, supaya ketika ketemu ya enggak apa-apa, enggak ada perasaan apa-apa, enak aja. Ya kan, manusia mesti ada salahnya, kita pahami begitu. Jadi kalau Pak Pur bisa lepaskan itu, ya
ketika jengkel ya jengkel boleh, marah enggak boleh, tapi marahnya terkontrol ya. Jadi ketika Pak Pur jengkel sama orang marah, jangan sampai benci. Misalnya, aduh, jangan. Ya, Emosi itu jadi memang berat dan itu menjadi beban bagi kehidupan saya setelah lama ya, saya kalau itu pikir nanti gitu. Pak Pur kita ngomong secara pribadi karena ini nanti panjang dari cerita pribadi, jangan. Nanti kita lanjutkan aja sendiri ya. Itu nanti ada penyelesaiannya, bagaimana menghadapi itu. Ya, saya pun lagi belajar juga seperti itu. Tapi bukan berarti terus saya benci orang, saya begitu. Marah tetap marah. Marah itu boleh ya, tetapi asal tidak lepas kendali emosi kita. Oke, ya nanti kita lanjut setelah sesi ini ya, Pak Pur ya. Jadi nggak dibahas ini, nanti terbuka semua. Ini private itu kan ya berkaitan dengan masalah pribadi. Oke, ada yang lain dipertanyakan? Yang mau ditanyakan? Ya sebelum kesimpulan, silakan Mbak Tia. Ya Bu Indah. Tadi untuk yang aktivasi tadi ya Bu Indah sebelum ini pas itu yang ini itu kan saya mau belajar menerapkan juga ya Bu Indah. Saya dari awal tahun belajar soal ini kayak untuk penerapannya tuh susah banget. Nah kalau aktivasi potensi selama 14 hari ini itu misalnya ya Bu Indah kan kita di hari 1 sampai 3 kan belajar tentang perubahan self talk. Nah terus ketika kita sampai hari keempat dan 6 latihan visualisasi itu maksudnya apakah ganti atau ketika di hari keempat dan keenam pun kita melakukan tetap yang perubahan self talk-nya itu Bu Indah? Jadi gini, visualisasi itu gambaran negatif keluar dulu. Biarkan itu keluar dulu. Keluarin itu gimana? Dalam gambaran kita. Bisa Bu Indah. Bisa Bu Indah. Maksudnya Bisa. itu bisa dilakukan. Bisa gambaran. Gini, saya contoh yang tadi ya. Saya kepengen maju kalau saya tampil di depan umum apa public speaking atau apa. Saya tidak grogi, saya bisa tenang, saya bisa enjoy lah ya, tidak deg-degan, tidak apa. Nah, kemudian yang kita visualisasikan sebelumnya ini itu waktu maju, itu kita bayangkan waktu saya maju, waktu sebelumnya itu selama ini aku maju itu dengan ini gambarkan. Bayangkan bahwa aku maju itu dengan ketakutan, dengan rasa cemas, dengan itu gambaran negatif dulu keluar. Setelah gambaran negatif itu keluar, dipahami, oh gitu. Kita memahami emosi negatif kita dulu sebelum kita lepaskan, sehingga kita tidak akan masuk lagi, sudah tahu, sudah, oh ini. Setelah gambaran jelas tentang kekurangan saya apa, kesalahan yang saya lakukan apa, itu gambaran kelihatan. Oh, membayangkan ya, kita tenang, coba tutup mata, bayangkan. Waktu itu aku jalan aja sampai apa ya? Tergopoh-gopoh, napasnya sampai apa atau apa yang membuat kita itu jadi pengen diubah itu apa tadi. Nah, itu negatif itu keluar dulu, bayangkan, visualisasi terus itu sampai paham, oh di sini toh. Jadi kita tahu kesalahan kita, kekurangan kita. Setelah itu munculkan visualisasi yang baru, yang positif. Nah, setelah positif itu kita bayangkan terus, kita paham itu, kita bayangkan yang negatif itu, gambaran itu lama-lama kita bandingkan kemudian. Jadi itu yang negatif dulu, kemudian yang positif. Setelah itu kita jejerkan, lama-lama yang ini mengecil, yang negatif itu mengecil itu pergi. Tinggal gambaran yang besar ini, gambaran yang positif. Jadi seperti itu kalau visualisasi. Itu ya, Mbak Tia. Tapi jelas berarti ya? Ketika kita latihan visualisasi pun atau next step-nya membuka blok emosi itu yang hari pertama itu jangan sampai lupa perubahan self talk-nya itu ya Bu Indah berarti ya. Atau ya, tujuan perubahan itu kan kita tujuannya apa, dari A ke B, misalnya dari takut menjadi tenang. Nah, itu tetap kita bawa ke visualisasi, latihan visualisasi dari yang negatif tadi menjadi positif, dari yang takut jadi yang cemas jadi yang tenang, yang kita bisa enjoy. Nah, seperti itu. Itu latihan visualisasi. Ya. Terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama. Ada yang tanya lain? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Wah. Ya, ini mungkin saya juga mau coba belajar mempraktekkan ya. Ini karena ini poin-poin penting untuk teknisnya ini ya. Jadi
Eh, hari pertama sampai hari ketiga perubahan self talk yang biasa misalnya negatif ngomong ke diri sendiri, artinya saya harus merubah gitu ya. Padahal masih ada bayang-bayangannya misalnya gitu ya. Iya, Duh aku ndak bisa public speaking di muka umum grogi. Terus saya harus ngubah, saya bisa, saya Iya. bisa. dari Tapi mengganti bayangannya masih gitu ya. bayangannya ya dari perubahan itu kan berarti kita ngomong yang negatif dulu. Yang negatif dulu, kemudian kita arahkan yang positif tadi dari kita ngomong tadi apa? Saya tidak bisa. Ya, itu kita ingat terus, saya ngomongnya saya tidak bisa. Sekarang tak arahkan ke saya sedang belajar. Saya Oh, proses belajar. Itu self talk-nya self seperti talk itu. itu rumusnya berarti awalnya saya tidak bisa, Iya. tapi sekarang diganti sedang ya, ditambahi sedang. Boleh sedang Saya atau sedang iya. Yang bisa. positif. Saya sedang mau bisa. Ya, proses untuk bisa. Tidak harus kata-kata itu, banyak kata-kata yang bisa dipakai. Ini Nah, salah ini satu biar contoh. mudah ada. Iya, Gitu. Karena ini kan lebih teknis, Betul. karena pengalaman kan belum ada. betul. Berarti kalau biasa orang aku enggak bisa ya, aku grogi. Berarti saya sedang belajar gitu ya. Saya Saya sedang berusaha baik. Ya, sedang berusaha untuk menjadi tenang. Saya proses menuju tenang. Jadi kita itu diarahkan ke tenang, sehingga yang tadi negatif itu kita singkirkan, kita hilangkan, gitu ya. Nah, terus kemudian di hari keempat sampai ke-6 Ya. itu latihan visualisasi. Berarti sudah agak beda karena sudah sering ngomong itu, ya kan? Ya. Sudah sering ngomong sedang, berarti kan visualisasinya sudah berubah, nggak negatif, Ya, lebih nggak negatif. Berarti sudah mulai membayangkan yang positif. sedang belajar itu berarti saya harus cari literasi tentang public speaking. Malah gitu kan? Kepikirannya Ya, arah ke situ untuk kan hal yang berarti. positif. Cari-cari referensi gimana sih teknik public speaking, gitu kan berarti itu? Ya. Nah, berarti itu dilakukan konsisten. Kemudian hari ke-7 sampai ke-10 membuka metablog, membuka blog emosi itu caranya gimana ini? Ya, Contohnya. membuka blok emosi yang tadi, ketika kita membuka itu ya blok-blok yang, jadi dalam dua pengertian ya, kita membuka blok emosi negatif itu kita buka, kita rilis, dan kita masukkan, tarik yang positif. Itu tadi yang latihan ini tadi ya, kembali ke ini tadi, ini ada visualisasinya tadi Mbak Tia, tadi mungkin Pak Andre masih apa tadi ngerjaan. Itu tadi ada gambaran dulu yang negatif, enggak apa-apa. Kemudian muncul gambaran yang positif. Terus disandingkan, terus yang ini. Nah, Ini yang menarik ini makanya saya tanya. kemudian membuka blognya itu ya itu. Padahal ketika sering saya juga coba, itu kalau sudah mulai ngomong self talk, sudah 2 hari, 3 hari, itu mikirnya yang negatif udah mulai enggak, udah beda. Mikirnya kan saya sedang, berarti sudah mulai cari solusi kayak referensi, literasi, rumus cara public speaking gitu kan. Dan mulai bayangan ketika membaca literasi bayangan. Nah, membuka metablog ini sudah enggak mikir yang negatif. Nah itu yang menarik di hari ke-7 dan ke-10 ini. Berarti ini sudah terjalani seolah-olah sudah gitu ya. Tapi di sini kan pengulangan membuka itu beri semua sampai bersih keluar semua. Kemudian kita tarik emosi yang positif untuk menggantikan itu tadi. Gitu ya. Ini kaitannya dengan kita ngomong, bicara, talk. Kalau yang ini dengan visualisasi, kita dengan mulut iya mengatakan, dengan mata kita visualisasinya itu, ya kan. Terus yang saya membuka maksud blok hari perasaan. ke-7 dan ke-10 aja Ya, gitu loh. membuka blok emosi itu yang tadi. Ketika kita masih menyimpan rasa, itu semua kita rilis. Sehingga ini kita bersih di sini. Terus implementasi itu ya kita terapkan dalam Saya tindakan. tanya yang hari ke-7 dan ke-10 itu loh. Iya, Saya masih bingung kan di hari ke-4, ke-6 itu sudah mulai positif. Kita sudah cari Visualisasi, referensi, literasi terkait Iya. yang untuk mengalahkan rasa takut itu. Nah, blok emosi itu sudah berbeda dengan hari yang pertama. Karena sudah cari solusi sebenarnya gitu kan. Sudah mulai positif dan mikirnya udah lebih enggak negatif dibanding yang hari pertama itu. Nah, kenapa kita mengulang kembali berpikir yang kemarin yang saya masih grogi ya.
Mengulangnya dalam arti gini ya, bukan mengulang-ulang yang ini dan ini, tetapi dalam membuka blok emosi kita kan masih ada toh. Kalau kita masih cuman itu tadi kan masih visualisasi membayangkan. Tetapi perasaan itu kita buang. Apakah tadi visualisasi langsung hilang? Belum tentu loh. Bayangkan yang baik terus hilang semua. Tapi ini dicuci di sini, di blok emosinya sini. Karena sumbernya ini kan dari emosi itu tadi. Kita, wah aku udah bisa, itu dengan keyakinan bahwa aku tidak bisa. Membuang, kalau bingung soal emosi, kita membuang keyakinan lah. Keyakinan itu kita lepaskan semua dengan bersih karena tadi sudah visualisasi yang positif. Itu hanya sekedar gambaran kan visualisasi. Tetapi di sininya ini loh, emosi itu kan di perasaan kita itu kita lepas. Itu tadi masih omongan, masih penglihatan. Sekarang yang di sini kita lepas, sehingga betul-betul lepas, kita bisa nanti yang berikutnya itu tadi yang bisa mengimplementasikan setelah itu. Gitu, ada pandangan lain? Kalau menurut saya ya begitu. Nah ini kan nyambung, berarti di membuka blok emosi itu berarti saya tadi kan membandingkan antara yang negatif dengan yang positif gitu kan, supaya gambaran yang positif makin besar gitu kan tadi. Nah kalau saya sudah kalau bukan saya sih, kalau secara logik itu hari ke-7 memang sudah yang positif pasti sudah lebih besar. Kecuali ada lingkungan yang negatif ya, sehingga buat kita tetap teringat yang negatif terus ya. Nah, tapi kalau kita kayak gambar itu merenung sendiri, kira-kira itu di hari ke-7 udah positifnya udah besar itu. Iya. Dan kalau kembali lagi harus kembali membandingkan yang lalu, itu malah kita malah iso balik meneh, maksudnya kembali lagi berpikirnya malah seperti mungkin kalau ada lingkungan yang menceloteh gitu, kembali lagi mental kita lemah lagi malah. Kalau menurut saya mungkin beda ya. Kalau menurut saya ini perubahan tadi kan self talk itu kita ngomong, cara ngomongnya kita latih. Kita enggak ngomongin hari Iya, Sabtu. maksudnya ini kan ada kaitannya, berkaitan dengan ini. Yang kedua ini ya, maksudnya hari ke-4 ke-6 itu tipe yang keduanya itu kita latihannya visualisasi, itu hanya gambaran. Perasaannya di sini itu kan masih butuh untuk emosinya dilepaskan di sini. Jadi itu masih gambaran begini gini. Itu kan karena maju. Sekarang kalau yang itu case by case ya, mungkin berbeda. Dimaksud satu case-nya misal kayak case-nya Pak Pur tadi. Bisa enggak membuka emosi, jengkel, marah, benci dengan gampangnya, dengan visualisasi terus bisa aku bisa memaafkan, belum tentu. Betul. Secara visualisasi, orang saat berpikir membayangkan, itu emosi ikut terlibat. Ya, tapi belum tentu rilis, tapi kita punya gambaran. Karena beda ya, case by case tiap mungkin yang dimaksud Pak Andre ini tadi dalam satu hal, satu case. Tapi di case yang lain mungkin beda. Jadi tidak bisa dipukul rata persis seperti itu semua. Makanya perlu membuka blok emosi itu seperti itu. Dalam hal yang berbeda. Kalau ini mungkin agak gambarnya, oh aku sudah bisa, maju, sudah bisa. Lah emosinya tidak terlalu berat. Tapi dalam hal lain yang mau dilepas, dari ini tadi ya potensi 14 hari itu, mudah tidak untuk hal yang berat. Aku membenci sama si A misalnya. Aku mau lepaskan kebencian, itu perlu merilis, membuka bloknya ini itu perlu. Tidak hanya menggambarkan, karena kalau misalnya kayak di hipnoterapi itu tadi gambaran bahwa aku bisa memaafkan, melihat figur, melihat orangnya, menggambarkan persis gambaran orangnya, aku maafkan kamu. Tapi apakah selanjutnya juga itu bisa terpicu kembali enggak? Ketika kita sudah buka ini, rasa jengkel, rasa marahnya itu sudah bisa terpicu kembali kalau ada stresornya, kalau ada pemicunya. Memang. Tetapi makanya kalau kita kenceng di sini, itu ketahanan kita lebih. Tapi ketika kita misalnya melompat, enggak pakai itu, visualisasi aja sudah cukup. Memang ada yang seperti itu, ada yang dengan visualisasi aja sudah cukup. Aku sudah dengan begini, aku sudah bisa positif. Ya oke. Tetapi tidak semua bisa begitu, tergantung case-nya. Ya, makanya saya katakan tadi case by case. Gitu.
Ya, terima kasih. Gitu ya. Ini menarik Bu Indah. saya paham maksud Pak Andre, saya juga paham maksud Iya, Bu Indah. iya. Nah, jadi ada pertanyaan yang jadi muncul di kepala saya. Bu Indah, ini mungkin enggak kalau stepnya itu kalau case by case itu diubah. Misalnya orang pertama itu dia mungkin kalau malah lebih ada orang yang lebih pas ketika di awal tuh dari awal dia sudah membuka blok emosinya dulu. Jadi ketika dia membuka blok emosinya, dia membandingkan emosi negatifnya dan positifnya, terus nanti baru ketika dia sudah menemukan emosi negatif tersebut, dia baru melakukan tindakan perubahan self talk. Jadi kan tadinya negatif tuh, aku kan bayangan emosi negatifnya, aku gagal, aku kok nggak bisa ya, aku kok kesulitan ya gitu. Nah terus kemudian setelah dia bisa memetakan emosi positif dan negatifnya itu, sudah membandingkan, dia kemudian belajar bahwa oh ternyata yang positif ini lebih ada gambarannya, oh yang dia memberikan kalimatnya itu aku bisa, aku sedang belajar. Nah baru kemudian ada tindakan perubahan self talk. Ditukar gitu terus jadi ketika ditukar awalnya membuka blok emosi, kemudian perubahan self talk. Nah, nanti baru setelah self talk itu dia latihan visualisasi. Mulai membayangkan dari self talknya dia tadi itu mulai membayangkan dalam bentuk aksi, kan membayangkan dulu ya Bu Indah namanya. Membayangkan kan belum beraksi berarti ya namanya visualisasi. Terus baru masuk ke hari 11 yang implementasi. Nah, kalau ditukar gitu ini sih enggak apa-apa ya. Ini kan penerapan ya, betul, semua betul. oke, ini enggak. Kalau ditukar gitu memungkinkan nggak Bu Indah ini aktivasi potensinya itu? Kalau saya tetap dari self talk dulu. Self talk itu membantu dengan kita ngomong itu membantu menguatkan bawah sadar kita. Kalau dari pikiran saya memang self talk dulu. Itu terus nanti yang membuka, karena emosi itu tidak gampang langsung kita. Itu contoh yang berat tadi kalau kita benci sama orang, gitu. Nanti self talknya kan beda dulu, itu membantu self talk. Bisa melepaskan ini. Contohnya kalau kita self talk, kita benci orang, self talknya apa? Aku benci sama Mbak Tia misalnya. Dia nganyelki gitu-gitu. Aku bisa ngomong, saya bisa ngomong. Tia memang jengkel, tapi aku harus mengasihi. Misalnya, aku marah sama dia, tapi aku tidak boleh menyakiti dia. Atau apa, itu yang membuat kita itu menjadi sejuk, walaupun hatinya panas. Kemudian itu lama-lama, terus kita gambaran visualisasi. Ketika kemarin ketemu, aku marah, aku gebrak meja, aku maki-maki dia. Nah, terus gambaran seperti itu benar-benar enggak. Kamu timbul gambaran yang harusnya aku seperti ini. Setelah itu baru rilis emosi. Sekarang tak lepas ke kebencianku. Aku lepaskan. Itu. Tapi mungkin dalam hal lain ya yang berbeda. Mungkin bisa ini dulu. Makanya case by case tadi. Ini kan secara umum. Kalau kasus yang ini ya, yang tadi yang coba mau mengampuni, maafkan orang yang sudah nyakiti kamu. Gampang enggak? Dimulai dari self talk dulu. Itu lebih mudah. Kalau langsung tiba-tiba dengan emosi, aku mau memaafkan dia, susah langsung sikapnya. Itu kan step by stepnya di sini. Tapi mungkin beda ya kalau tadi cuma maju jadi melakukan public speaking ya, mau jadi pembicara atau mau jadi apa, tapi yang langkah-langkah ada emosi berat tuh di sini. Itu yang harus ada langkah-langkah sebelumnya dulu untuk memperingan, melepaskannya ini. Kalau tadi memang mau dibalik untuk hal lain kemungkinan ya, untuk hal yang tidak berkaitan emosi yang kental itu mungkin bisa hal-hal kecil ya. Mungkin apa itu mau ngerubahnya ini dulu dengan bloknya, terus baru afirmasi yang positif, terus gambar visualisasi. Tapi untuk hal yang tadi berat tuh malah kebalik, ya, menurut saya kan kebalik. Karena ini langkah-langkah ini memperingan langkah-langkah ini. Kalau tiba-tiba ini dulu bisa enggak tiba-tiba merilis emosi kita. Nggak bisa, aku benci sama ini, langsung tiba-tiba aku sudah tidak benci lagi, emosiku tak lepaskan. Lah langkah-langkahnya ini membantu sih ini. Jadi definisi membuka blok emosi itu maksudnya mengenali emosi negatif. Memahami, mengenali, kemudian kita melepaskan. Lah untuk itu kan perlu dulu mengenali, melepaskan itu kan ada alasannya. Kenapa kita kok maafkan? Dengan self talk, bilang kalau aku benci, aku tidak mau mengampuni si A. Lah kalau aku sendiri berdoa, aku minta ampun kepada Tuhan, aku diampuni enggak? Nah itu yang memacu kita dari arah ke ini membuka bloknya ini, kebencian, kejengkelan itu dilepas ketika ada ini dulu langkah-langkah. Terus bayangkan visualisasi,
visualisasi untuk yang negatif, aku ketemu, aku marah, aku tampar, atau aku maki-maki, aku gebrak meja. Dengan gambaran aku kalau ketemu aku tetap tenang, aku tetap mengasihi. Ketika sudah ada gambar itu semua mudah kita lepas emosi itu. Itu tujuannya seperti itu ya, gambaran saya buat langkah itu seperti itu. Tapi untuk hal lain yang tidak berkaitan dengan emosi yang kental, kalau misalnya ingin sesuatu apa yang ringan mungkin tidak terlalu terbawa emosi yang seperti itu, mungkin mudah. Mungkin bukan mudah, bisa ya, itu mau dibalik terus kita ditambah dengan misalnya ini dulu. kalau menghadapi kegagalan itu kan sesuatu yang sudah terjadi ya Bu Indah ya. Dan itu biasanya ketika orang gagal itu yang pertama kepancing adalah emosinya. Emosionalnya dia, waduh aku gagal gitu ya, waduh aku salah input misalnya gitu, salah input data gitu kan. Nah akhirnya itu self talknya jadi jelek tuh Bu Indah. Kalau pengalaman saya ya Bu Indah, ketika mengalami kegagalan saya mengalami emosional, terus saya mengkritik diri sendiri yang gitu-gitu gitu. Nah tapi ketika kalau saya apa ya istilahnya Bu Indah, Sudah belum punya keyakinan ini, ya punya keyakinan emosi itu, ini aku tidak mau itu sudah kayak saya tuh jadi gak bisa bayangin istilahnya keberhasilan saya langsung sudah membayangkan bahwa saya itu gimana ya caranya yang bener gimana gitu. Jadi tapi self talk dulu tuh. Wah, kowe iki piye toh koyo ngene wis salah gitu. Saya ngomong ke self talk dulu. Terus habis itu baru nah saiki langsung perbaikan. Nah, gitu kan itu kan agak loncat ya Bu Indah ya. Karena ada kecenderungan manusia ketika dia sudah mengalami emosional yang terlalu beban, itu dia akan langsung cari jalan keluar. Langsung ning implementasinya. Tapi memang habis itu saya merasakan sendiri ketika saya emosional, saya langsung cari jalan keluarnya, itu ternyata emosionalnya nyangkut. pasti. Jadi kayak ketahan ternyata. Iya itu. Ternyata ketahan terus baru nanti Iya, betul, nanti baru kerasa di fisik lah, Nah, leher belakang, betul. perut gitu nyambungnya ke situ. Karena emosi pikiran itu Betul. tidak bisa lepas dari tubuh. Ya karena ada orang yang mungkin ketika mengalami emosional itu tadi, dia langsung cari jalan keluar. Jadi jalan keluarnya tapi masih ada dihinggapi emosi itu emosi tadi. ya. Nggak Jadi akan yang pernah penting lepas, ya. aku melakukan kesalahan, aku kudu bener. Perfeksionis tadi itu yang di awal tadi itu. Pengen dang bener, nah terus dia langsung aksi. Tapi ternyata emosionalnya nyangkut. Jadinya nanti pelampiasannya malah ke tempat yang lain tidak sengaja gitu. Jadi ternyata kita gak sadar ternyata kita sedang memendam emosi itu, akhirnya tiba-tiba di kamar diem gitu nangis. Misalnya jadi aneh kok toh. aku ngono toh, kok aku gagal sih gitu, kok aku iso ngono padahal tadinya udah diperbaiki. Tapi perbaikan itu tidak membuat lega. Perbaikan yang saya lakukan, implementasi visualisasi tindakan yang bagus itu ternyata tidak membuat saya lega. Tidak membuat saya kemudian blok emosinya itu terbuka gitu Kak. Itu kan case by case ya berarti Bu Ida. Kadang dan juga ternyata personality orang menurut saya ternyata ngaruh ke sini kayaknya Bu Ida. Karakter seseorang. Orang yang sudah karakteristiknya dia memang tenang, dia bisa biasa tidak terlalu emosian dengan yang dasarnya emosian. Itu kan beda melakukan ini. Gitu. Jadi kalau misalnya mau buka ini dulu, kalau saya sulit ya, emosi Sulit langsung ya, tiba-tiba aku harus ada ini dulu. Di sini kita juga mikir loh, self talk itu kan kita ngomong sama diri sendiri, itu ngomong dia, sama orang. iya betul mikir. Kenapa iya. ya? Aku kok bisa jengkel sama ini? Kenapa aku kok benci sama itu? Kenapa kok aku melakukan ini? Nah, apa enggak itu juga mempermalukan diriku sendiri? Misalnya seperti itu self talk dulu. Jadi kita memahami dulu, memahami emosinya itu dulu dengan self talk. Setelah itu jadi perubahan self talknya itu nggak langsung ke positif semua ya Bu Indah, lebih ke mengerti dulu apa yang situasinya terjadi itu ya. lebih baiknya mengerti, memahami. Jadi dari sini seperti kita ngomong-ngomong sama temen lah, ngomong kok iso gitu ya, kita cari tuh self talknya gitu. Atau kalau dalam afirmasi ya cuma tadi kata-kata tadi, aku tidak bisa, jadi aku sedang belajar. Atau mau langsung aku tidak bisa, jadi aku bisa. Namun aku harus rajin belajar. Ya, aku bisa, tapi aku harus dengan rajin belajar, jangan namun tapi ya, itu pengertian negatif juga. Aku bisa dengan rajin belajar, misalnya seperti itu. Jadi langsung diarahkan. Jadi tidak harus selalu dengan sedang boleh sedang proses, tapi bisa misalnya kayak tadi toh, saya tidak bisa menjadi Saya jadi bisa berarti sedang belajar. Saya bisa Saya bisa
dengan rajin belajar. Saya bisa ada dengan rajin tambahannya. belajar. Jadi tidak bisa titik, tetapi saya detail pasti perlu ya bisa, Bu Indah boleh. berarti. Ya, Detail saya ya? bisa Ah. dengan ketekunan saya, dengan semangat saya, dengan perjuangan saya. Nah, seperti itu. ini pertanyaan terakhir saya, terakhir Iya. banget Bu Indah, terakhir banget. Iya. Kapan orang bisa tahu dia harus belajar terus sama kapan dia harus kayak udah mulai aku aja sampai belajar terus. Jadi kan orang belajar terus itu kan gini ya Bu Indah. Dia belajar terus itu kan dia itu berproses terus tapi enggak praktek-praktek Bu Indah. Jadi itu kayak habis waktunya tuh dibelajar terus. Implementasinya itu kurang. Nah, Tidak, ya tidak jadi dilakukan. potensi dirinya tuh malah jadi enggak ketemu-ketemu gitu. Potensi dirinya dia karena dia belajar terus, dia pikirannya ingin belajar terus, kayak malah apa ilmu yang dipelajari itu tuh Kosong. iya. Padahal sudah banyak yang dipelajari. Padahal sudah banyak yang dipelajari, sudah berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu belajar itu, tapi apa ya? Bu Kayak Indah? tidak ada gunanya Ya, gitu ya. jadi saya tidak bisa melihat itu menjadi sebuah potensi karena pada akhirnya dia belajar terus, dia belajar terus gitu kan. Nah, iya, iya. Itu terus titiknya kapan itu dilihat sebagai itu potensi lah itu. Iya. Tuh, kalau segi dari Bu Indah gimana Bu Indah? Itu menarik banget ya, menarik sekali buat saya. Belajar terus tapi kok kayak gak ada apa-apa ya. Iya. Sudah di sini sudah numpuk ilmu tapi tidak Iya. bisa. Tidak bisa dipraktekkan, dijalankan. Betul, implementasikan. Nah, sekarang kita kembali ke tujuan belajar dulu. Kita mau belajar karena apa? Oh, Itu harus yang punya kita pegang. tujuan Kalau kita belajar ya, Bu. cuma asal belajar ya gitu terus gini. Sekarang kita mau belajar, aku mau belajar apa misalnya? Belajar program misalnya. Heeh. Kalau sudah buat apa? Heeh, Kalau heeh, heeh. asal Itu. belajar aja nggak ada apa-apa. Heeh. Aku mau belajar sepeda, aku enggak bisa naik sepeda. Ketika belajar jatuh bangun terus sampai saya sepeda, terus ditinggalkan aja nggak dipakai. Heeh. Ya, kan tidak ada gunanya. Itu sama. Kalau kita mau belajar kita punya tujuan dulu. Kita belajar itu tujuannya apa? Misalnya saya mau Iya. belajar karena tujuannya saya kerja gitu Nah, kan. Bisa kan itu Bu karena Indah? mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas saya dalam bekerja, membantu bisa membantu. Saya bisa program, saya membantu bikin ini kayak program kita. Saya mau belajar apa misalnya untuk membantu ini. Jadi ada tujuan arahnya. Kalau cuman belajar ya ini tadi makin banyak belajar makin pusing sendiri tapi tidak pernah terimplementasikan ya. terimplementasikan, tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam tugas atau dalam apa fungsinya nggak ada. Kita sudah banyak ilmu, tapi tidak bisa kita manfaatkan, kita fungsikan untuk apa ilmu kita itu. Jadi harus bikin Iya. garis finish dulu ya Bu Indah kayak tujuannya Ya kita dasarnya kita belajar itu belajar mau apa, mau atau ngapain. motivasi kita mau belajar, kalau enggak ya gitu terus. Dan kalau tadi dia tanya belajar itu apa, belajar terus. Selama kita ini masih hidup, kita itu terus belajar. Tidak ada orang sempurna. Sudah hebat seperti itu, masih kepingin lagi karena ilmu itu terus bertambah terus. Ya kan? Nah itu tapi jangan stop. Aku sudah selesai nih, sudah bar. Orang mereka yang ahli-ahli ya, mereka yang mahir-mahir di bidangnya juga akan belajar terus, mencari Upgrade satu hal gitu ya, baru, Bu Indah. upgrade terus. Ya levelnya naik terus seperti itu. Kalau stuck ya sudah berhenti di situ. Ya nanti yang lainnya malah bisa cepet, dia berhenti. Makanya kita terus itu. Iya. Jadi kata untuk berhenti belajar, saya kira ya enggak ya, kita terus sampai tua pun. Kan tergantung kita, motivasi belajar kita apa, kita mau apa. Kalau tidak ada itu, ya pasti tidak mau belajar. Atau belajarnya salah-salah, pokoknya aku belajar. Kayak kita sekolah, Iya, itu dia. kalau hanya Iya. disuruh orang tua belajar, ya belajarnya Iya, salah-salah. Karena betul. di sini kita tidak ada tujuan. Tapi ketika sekolah itu anak sekolah, dulu saya pun juga mungkin belum sepenuhnya memahami kalau sekolah itu tujuannya untuk apa. Saya belajar itu untuk apa toh? Untuk dapat nilai supaya nanti kalau semesteran dapat nilai tidak mengecewakan orang tua misalnya. Tetapi sebenarnya ilmu itu kan kita pakai, kita terapkan dalam matematika. Oh, bisa ngitung ketika kita perlu hitung-hitungan kita tahu. Biologi tahu. Oh, ketika sakit tubuh kita, anggota tubuh dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak ada titik berhentinya ya kalau belajar. Asal tadi tujuannya jelas. Kita mau apa toh dengan belajar ini, yang kita mau capai apa. Tanpa itu ya kayak kita itu mau pergi nanti arah ya ke sana sini terus kan. Kita naik kapal mau ke mana? Mau ke Malaysia misalnya. Kita kemana? Iya. Nggak tahu. Belajarnya itu untuk Iya. apa gitu kan. Tujuannya jelas pasti sampai situ.
ketika tujuannya sudah tercapai, kita cari tujuan Lagi, lebih lagi. Nah, ya. itu terus bergulir ke belajar itu seperti itu. Ya, itu yang saya pahami begitu. Oke, terima kasih Ada Bu pendapat Indah. lain? Udah kalau itu saya Udah. karena saya tuh mencari jalur bagaimana supaya kata sedang belajar itu tuh tidak sedang Terus belajarnya sedang, diulang terus gitu. Harus Ada saatnya nanti harus kita sampai- ada, memang ada saatnya kita mencapai itu. Heeh, Pasti heeh, ya. Tapi heeh. mencapai itu kita bisa upgrade lagi, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi seperti itu. Oke, ya Itu terima kasih ya. Bu Indah. Ya, sama-sama, mari lanjut terakhir kesimpulan. Nah, sudah kesimpulan ya. Jadi potensi bukan sesuatu yang diciptakan, tetapi dibuka. Sudah ada, tiap orang punya potensinya masing-masing ya. Orang dikatakan, sampai orang misalnya, orang dibilang, oh itu IQ-nya rendah gitu pun, dia punya apa ya, kalau IQ-nya rendah, tapi di hal lain ya, di bidang lain, bisa juga dia menjadi kreatif. Dia lebih kreatif daripada orang yang IQ-nya tinggi, orang yang cerdas. Dia punya kecerdasan sosial. Ketika IQ-nya tinggi dia pinter, tetapi untuk sosialisasi interpersonal dengan orang itu dia kesusahan. Sementara yang IQ-nya kurang ya, tapi dia pandai untuk bisa bersosialisasi, interpersonal komunikasinya bagus seperti itu. Jadi tiap orang itu, tiap manusia itu pasti punya potensi, tetapi potensi itu biasanya tersembunyi. Kalau kita tidak gali, tidak kita munculkan, kita buka, kita hidupkan. Ya, jadi sudah ada. Kalau diciptakan itu kan tidak ada terus muncul. Tapi kalau keterampilan itu bisa diasah dengan latihan. Ya. Kemudian fokus utamanya adalah ubah bawah sadar dan emosi. Bawah sadar berkaitan dengan keyakinan kita. Terus emosi kita kendalikan. Jadi fokusnya itu, ketika itu kita bisa kendalikan, potensi kita bisa meningkat. Ya. Kemudian mulai dengan langkah kecil setiap hari. Ya. Tadi hal-hal yang positif tadi kita jalankan, atau mau yang 14 hari tadi, atau dengan cara sendiri, silakan untuk kita bisa lebih maju. Yang penting ke arah yang lebih baik, yang lebih maju. Ya. Kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik terus. Ya, enggak malah jadi melorot, tapi maju. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Sampai ketemu di pelatihan, kita ini bukan pelatihan ya, sampai ketemu di level up berikutnya. Terima kasih.